Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hakim dari kelas 2002B dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman untuk matkul literasi digital. Kali ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan bagaimana menyusun kalimat dalam bahasa Jerman. Dan saya akan menjelaskan apa itu verben dalam bentuk sign. Sign dalam bahasa Inggris bisa disebut juga sebagai to be. Nah, to be adalah kata sambung. Misalnya di dalam bahasa Inggris ada I am. Kalau di Jerman adalah ich bin. Ya, di sini ada contohnya ich dengan sign bin dan du dengan sign bis. Kalimat ini masih belum sempurna, harus ditambahi dengan objek. Nah, contohnya du bist student, artinya kamu adalah mahasiswa. Objeknya bisa berubah menjadi studentin tergantung oleh subjek. Misalnya kalimat ini, kamu adalah seorang mahasiswi, berarti du bist studentin, karena mahasiswi adalah studentin, sedangkan mahasiswa student. Ini ada sign is dan zin. Is untuk subjek R, C, dan S, dan zin untuk subjek Z tapi S kapital yang bermakna Anda. R bermakna kamu laki-laki, C bermakna kamu perempuan, dan S bermakna itu benda. Nah, sama seperti yang pertama, harus dilengkapi dengan objek, dan hukumnya sama seperti yang pertama. Kalau misalnya dia adalah mahasiswi, berarti menjadi studentin. Kalau mahasiswa, student. Ada sign zin dan side. Zin untuk subjek wir dan side untuk subjek ir. Wir artinya kita dan ir artinya kamu sekalian. Kedua subjek ini plural, maka objeknya juga harus diganti plural. Contoh kalimatnya seperti ini. Kita adalah mahasiswa, maka wir sind Studenten. Apabila kita adalah mahasiswi, wir sind Studentinnen. Sama halnya dengan ir. Misalnya, kamu sekalian adalah mahasiswa, maka kalimatnya menjadi ihr seid Studenten. Dan apabila kamu sekalian adalah mahasiswi, ihr seid Studentinnen. Selanjutnya ada sign zin. Zin dengan si. Artinya berbeda dengan yang sebelumnya. Zin ini berarti they are atau mereka adalah. Nah, objeknya juga harus plural. Contohnya, mereka adalah mahasiswa, berarti sie sind Studenten. Kalau mahasiswi, sie sind Studentinnen. Ya, bisa disimpulkan bahwa sign ada 5 macam. Ich dengan bin, du dengan bis, R, C, dan S dengan is. Lalu ada Z besar dengan zin, ada si mereka dengan zin, lalu ada wir, zin dengan zin, ir dengan side. Ya, sedikit tips untuk menghafalkan kosakata bahasa Jerman adalah dengan mengulangi satu kata secara berulang-ulang, misalnya 10 kali atau 5 kali, 6 kali lah. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Kak Majaya Pasa untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diriska Arif Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal pronomen. Personal pronomen yang dikenal dengan istilah kata ganti adalah kata yang bertujuan untuk menggantikan orang atau benda dalam bahasa Jerman. Personal pronomen dalam bahasa Jerman dikelompokkan menjadi 3, yaitu nach Person, nach Numerus, dan nach Kasus. Personal pronomen nach Person. Personal pronomen yang dapat dibedakan sesuai peranan person. Yang pertama, das Pronomen der ersten Person, yaitu orang pertama yang berperan sebagai pembicara. Contohnya ich dan wir. Ich berarti saya dan wir berarti kami. Das Pronomen der zweiten Person, yaitu orang kedua yang berperan sebagai orang yang dituju atau pendengar. Contohnya du dan ihr. Du berarti kamu dan ihr berarti kalian. Das Pronomen dritten Person, yaitu orang ketiga yang dibicarakan atau dibahas. Contohnya untuk dia
laki-laki, Z dia perempuan, S dia benda, dan Z yaitu berarti mereka. Yang kedua, personal pronomen nah numerus. Personal pronomen dapat dibedakan sesuai dengan jumlahnya. Ada yang singular dan plural. Yang singular itu ada I, du, er, si, s, dan z. Untuk yang plural itu ada wir, ir, dan z. Jadi dapat disimpulkan, ih berarti saya yaitu orang pertama tunggal, du berarti kamu untuk non formal orang kedua tunggal, er berarti dia orang ketiga laki-laki tunggal, z artinya dia orang ketiga perempuan tunggal, S artinya dia orang ketiga benda tunggal, wir kami atau kita orang pertama jamak, ir artinya kalian orang kedua jamak, z artinya mereka orang ketiga jamak, dan z artinya Anda dalam formal untuk orang kedua. Personal pronomen nah kasus. Personal pronomen merupakan jenis kata yang mengalami deklinasi atau perubahan, sehingga dikelompokkan sesuai dengan kasusnya. Kasusnya sendiri ada 3, yaitu im nominatif, im akusatif, dan im datif. Personal pronomen im nominatif yaitu sebagai fungsi subjek di dalam kalimat akan selalu memiliki kasus nominatif dan tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, das ist Anna, sie kommt aus Deutschland. Ini adalah Anna, dia berasal dari Jerman. Sie yang bertujuan ke Anna dalam artian dia perempuan ini kata ganti nominatif, yang artinya tidak ada perubahan sama seperti di tabel yang ada. Markus und Anna, sie sind in der Schule. Sie sind fleißig. Markus dan Anna sedang di sekolah, mereka rajin. Kata ganti sie yang ditujukan untuk Markus und Anna, yang artinya mereka, ini adalah bentuk personal pronomen nominatif yang tidak memiliki perubahan. Yang kedua, personal pronomen im akusatif. Apabila personal pronomen terletak setelah preposition atau preposisi verben yang membutuhkan kasus akusatif atau merupakan objek langsung di dalam kalimat, maka personal pronomen juga memiliki kasus akusatif. Contohnya, wann rufst du mich an? Artinya, kapan kamu akan menelponku? Di sini karena aku sebagai objek, maka ada perubahan personal pronomennya dari ih menjadi mich, karena subjek dalam kalimat tersebut menjadi objek. Yang ketiga, personal pronomen im datif. Apabila personal pronomen terletak setelah preposition atau verben yang membutuhkan kasus datif atau merupakan objek tidak langsung di dalam kalimat, maka personal pronomen juga memiliki kasus datif. Contohnya, willst du mit mir essen? Di sini terdapat kata ganti datif di kata ich menjadi mir karena secara tidak langsung subjeknya menjadi objek. Sama seperti yang di bawah, du menjadi dir, er menjadi im, sie menjadi ir, dan s menjadi im, wir menjadi uns, ir menjadi euch, sie dan sie ini sama. Itu tadi adalah personal pronomen dalam bahasa Jerman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majaya Pasa Arifin. Saya dari Pendidikan Bahasa Jerman kelas B. Di sini, saya akan membahas tentang sedikit bahasa Jerman yang telah saya pelajari di dalam kelas. Di menit sebelumnya, 2 teman saya telah menjelaskan beberapa tentang bahasa Jerman. Nah, kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah mereka jelaskan.
Baik, seperti yang bisa kita lihat di layar, bentuk orang ketiga dalam bahasa Jerman. Ada dua jenis kata ganti untuk orang ketiga, yaitu tunggal dan jamak. Yang termasuk dalam kata ganti orang ketiga tunggal di antara lain ada ia, beliau, dan dia. Sedangkan kata ganti orang ketiga jamak antara lain ada mereka dan kalian. Tunggal: du, dia, si, dia perempuan, dia laki-laki. Dan untuk yang jamak, kita memakai ir, yang artinya kalian. Dan materi selanjutnya ialah verben infinity. Verben sendiri memiliki arti kata kerja dan infinitif yang berarti tidak berakhiran, dan di Jerman harus selalu diikuti akhiran en. Seperti malen yang artinya menggambar, kochen memasak, wohnen tinggal, schwimmen berenang, sehen melihat, dan hören mendengar. Eits, ada tapinya teman-teman. Di Jerman ada yang namanya personal pronomen, yang dimana setiap kata ganti orang memiliki akhiran yang berbeda. Seperti ir harus diiringi dengan t, si harus diakhiri dengan t, harus diakhiri dengan t, dan du harus diakhiri dengan st. Oke, mari kita belajar merangkai dalam bahasa Jerman. Kocht das Fleisch. Kocht das Fleisch. Dia memasak daging. Nah, di sini kan kita bisa melihat kalau kocht itu berakhiran dengan t seperti aturannya, harus berakhiran dengan t. Dan stam adalah kata dasar. Kata dasar dari memasak adalah koch. Kata dasarnya koch. Oke, kita move ke kata selanjutnya. Du siehst den Berg. Du siehst den Berg. Dia melihat gunung. Seh artinya melihat. Seh adalah stam dari melihat. Dan st adalah aturan yang dipakai oleh du, yaitu akhiran st. Satu lagi ya teman-teman. Ihr geht ins Kino. Ihr geht ins Kino. Kalian pergi ke bioskop. Ke adalah pergi, dan ir harus berakhiran t. Jadinya get. Nah, jadi itu teman-teman sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu, persilahkan saya mengajarkan kepada kalian cara mengatakan terima kasih dan sampai jumpa dalam bahasa Jerman. Untuk yang biasanya kita pakai secara formal yaitu vielen Dank. Vielen Dank yang artinya terima kasih banyak. Dan untuk yang versi lebih santai, kita bisa memakai Danke. Danke atau Dankeschön. Dankeschön yang artinya sama yaitu terima kasih. Dan untuk kata selamat tinggal kita bisa memakai kata Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen yang artinya selamat tinggal, dan yang terakhir Tschüss. Tschüss yang artinya bye. Nah, jadi itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika kami ada kesalahan. Danke, auf Wiedersehen, tschüss.